Kepada siapa kita berseru saat kita butuh, menunjukkan kepada siapa kita berharap dan menggantungkan hidup kita. Saat kita punya masalah, saat kita tertekan, saat kita tidak tahu harus berbuat apa-apa, maka apa yang kita andalkan dalam hidup ini akan menjadi tempat pelarian kita. Banyak anak muda saat ini yang sedang bergumul dalam kehidupannya. Ada yang bergumul karena masalah dalam pekerjaan, bergumul karena masalah dalam pendidikan, masalah dengan orang tua, dengan sahabat. Ada yang bergumul karena sampai saat ini belum menikah. Bahkan ada anak muda yang bergumul karena status jomblonya. Namun percayalah bahwa apapun pergumulan kita saat ini, Tuhan begitu mengasihi kita. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sobat muda yang diberkati Tuhan, ingatkah kita dengan kisah percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria? Perempuan yang begitu hancur hatinya karena berkali-kali gagal dalam membangun rumah tangga. Perempuan yang dianggap rendah, perempuan yang dianggap paling hina. Tetapi kepada perempuan inilah Tuhan menawarkan air kehidupan. Mungkin ada di antara kita saat ini yang berada di posisi perempuan Samaria ini. Ada di antara kita yang merasa hina, ada di antara kita yang merasa tidak diterima. Mungkin juga ada di antara kita saat ini yang berusaha mencari-cari kebahagiaan, mencari-cari perhatian karena merasa kurang kasih sayang. Kita berusaha mencari kasih yang dunia tawarkan bagi kita. Tanpa kita ketahui, kita telah jatuh dan hidup di dalam dosa. Teman-teman yang diberkati Tuhan, dalam posisi saat ini ketika kita sedang bergumul, ketika banyak pergumulan silih berganti dalam kehidupan kita, maka yang kita perlukan adalah datang kepada Tuhan, mencari kasih Tuhan. Kita tidak perlu merasa malu, kita tidak perlu merasa takut, sebab Tuhan, Dia meninggalkan yang 99 dan mencari satu yang hilang. Memang seringkali kita baru bisa menyadari betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita justru di dalam pergumulan kita. Di dalam kegelapan kita akan mengenal bahwa Tuhan adalah terang. Di dalam ketakutan kita, Tuhan menunjukkan bahwa Dialah sumber ketenangan. Di saat tidak ada jalan, Tuhan memberi jawaban bahwa Dialah satu-satunya jalan. Dan di dalam keterbatasan kita, kita melihat dan menyadari bahwa Tuhan itu sungguh besar dan tak terbatas bagi kita. Oleh karena itu, yang kita perlukan adalah hidup di dalam kasih Tuhan. Saat ini kita boleh merasakan pergumulan dalam kehidupan kita. Kita boleh merasa kehilangan pekerjaan, mungkin ada kehilangan penghasilan, kehilangan sahabat, kehilangan pacar, atau orang-orang yang kita sayang. Tetapi ingat bahwa kita tidak akan pernah kehilangan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sehebat apapun kita menyembunyikan pergumulan kita, tetapi Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan tahu setiap cerita kehidupan kita. Yang kita butuhkan adalah kita hanya perlu datang kepada Tuhan, mengakui semua yang kita rasakan. Sebab keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Keterbukaan adalah awal dari kesembuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kalau kita hidup di dalam kasih, itu berarti kita hidup di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Sobat muda yang diberkati Tuhan, saat orang Israel hidup di dalam kasih Allah, maka apa yang mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan adalah keselamatan
Yang mereka dapatkan adalah berkat, keberuntungan. Bahkan selalu ada jalan keluar dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Saat tidak ada air di padang gurun, Tuhan memberi mereka minum. Saat tidak ada makanan, Tuhan memberi mereka makan roti. Saat mereka ketakutan karena tidak ada jalan, Tuhan membelah lautan dan memberi mereka jalan. Tuhan selalu punya cara untuk menolong setiap orang yang percaya. Namun sebaliknya, apa yang kita dapatkan kalau kita terlalu berharap kepada kasih yang dunia ini tawarkan? Pengalaman hidup menyaksikan bahwa yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Sebab kasih yang dunia ini berikan adalah kasih yang sementara. Kasih yang dunia ini berikan adalah kasih yang terbatas dan penuh dengan syarat. Tetapi kasih yang Allah berikan bagi kita adalah kasih yang begitu besar, kasih yang tak bersyarat. Kasih itulah yang memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kita. Kasih itulah yang memberikan kita kemampuan menghadapi setiap pergumulan hidup. Karena kasih-Nya, Allah memberikan apapun yang kita butuhkan. Karena kasih-Nya jugalah bagi kita, sehingga Dia memberikan anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus untuk keselamatan dan hidup yang kekal. Karena itu, marilah kita hidup di dalam kasih Allah, maka kita akan melihat perkara besar terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Salam Pemuda Gemim, Obor Pembangunan.